Hai, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini ditulis oleh seorang guru terkenal bernama Adam Grant. Guru ini mengajar di sebuah sekolah yang sangat hebat, dan dia selalu punya ide-ide yang berbeda dari orang lain. Judul buku ini adalah Berpikir Terbalik, atau dalam bahasa Inggrisnya, Think Again. Buku ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir ulang dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya, kadang-kadang kita berpikir sesuatu itu benar, tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata ada cara lain yang lebih baik. Salah satu cerita yang ada di buku ini adalah tentang seekor katak dan air panas. Ada cerita yang sering kita dengar tentang katak yang dimasukkan ke dalam air dingin, lalu airnya dipanaskan perlahan-lahan. Kataknya tidak sadar kalau airnya makin panas, jadi dia tidak lompat keluar dan akhirnya terjebak. Tapi, cerita ini tidak selalu benar. Di dunia nyata, kalau airnya terlalu panas, katak itu akan segera melompat keluar karena dia bisa merasakan bahaya. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang cerita yang kita dengar tidak selalu benar. Kita harus berpikir lebih dalam untuk menemukan kebenaran. Buku ini mengajak kita untuk tidak cepat-cepat percaya pada sesuatu. Kalau kita melihat seseorang yang tampak sangat rajin, seperti memberi tanda di setiap halaman buku, kita mungkin berpikir, wah, orang ini pasti sangat mengerti bukunya. Tapi, apakah benar begitu? Bisa jadi dia hanya membuat tanda tanpa benar-benar memahami isinya. Cara terbaik untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar mengerti buku yang mereka baca adalah dengan melihat apakah mereka bisa menjelaskan isi buku tersebut dengan kata-kata yang sederhana. Jika mereka bisa, berarti mereka benar-benar mengerti. Jadi, buku ini membantu kita untuk tidak hanya menerima sesuatu begitu saja. Kita harus selalu berpikir ulang dan mempertanyakan apa yang kita dengar atau lihat. Ini membantu kita untuk menjadi lebih bijaksana dan tidak mudah tertipu oleh penampilan luar. Buku ini juga menceritakan tentang orang-orang hebat seperti Steve Jobs yang menciptakan iPhone. Ternyata, awalnya Steve Jobs tidak setuju dengan ide membuat iPhone, tapi dia mau berpikir ulang dan akhirnya menciptakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang 4 tokoh ajaib yang hidup di dalam pikiran kita. Mereka adalah tokoh-tokoh yang muncul saat kita berpikir, berbicara, atau bahkan berdebat dengan teman-teman kita. Yuk, kita kenali mereka satu persatu. 1. Si pengkhotbah, sang pengajar. Pertama, kita punya si pengkhotbah. Nah, si pengkhotbah ini seperti orang yang sangat yakin dengan apa yang dia percayai. Dia selalu ingin mengajarkan nilai-nilai yang dia anggap benar, seperti kamu harus tidur lebih awal, atau makan sayur itu sehat. Kadang, kita juga bisa menjadi seperti si pengkhotbah saat kita merasa yakin bahwa pendapat kita adalah yang paling benar, dan kita terus mengulang-ulanginya ke teman-teman kita. Pernah nggak kamu merasa seperti itu? 2. Si jaksa, sang pengkritik. Selanjutnya, ada si jaksa. Si jaksa ini suka sekali menemukan kesalahan.
Misalnya, saat kita berdebat dengan teman, tiba-tiba si jaksa muncul dan berkata, kamu salah. Itu nggak benar. Si jaksa selalu ingin memastikan bahwa semua argumen lawannya ada kesalahan, dan dia seringkali lupa untuk mendengarkan dengan baik. Jadinya, kita hanya sibuk mencari kesalahan orang lain tanpa memikirkan apakah kita bisa lebih baik. 3. Si politik, sang pemikir pintar. Tokoh ketiga adalah si politik. Wah, si politik ini hebat sekali. Dia bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Saat dia berbicara dengan orang lain, dia mencoba memahami apa yang mereka rasakan dan mengubah caranya berbicara agar lebih mudah diterima. Contohnya, jika kamu ingin meminta izin bermain lebih lama, kamu mungkin akan berbicara dengan cara yang sangat sopan dan meyakinkan kepada orang tua. Bukan? 4. Si ilmuwan, sang peneliti. Terakhir, kita punya si ilmuwan. Si ilmuwan ini sangat bijaksana. Dia suka mempelajari banyak hal, dan yang paling penting, dia selalu ingin mencari kebenaran. Kalau si pengkhotbah selalu yakin dia benar, si ilmuwan justru selalu berpikir, apa aku sudah benar? Mungkin ada cara lain yang lebih baik? Si ilmuwan suka meneliti dan terus berpikir ulang tentang apa yang sudah dia ketahui. Jadi, keempat tokoh ajaib ini sering muncul di dalam pikiran kita saat kita menghadapi berbagai situasi. Kadang kita menjadi seperti si pengkhotbah yang merasa pendapat kita paling benar. Kadang kita menjadi si jaksa yang suka mencari kesalahan orang lain, atau si politik yang pandai menyesuaikan diri, dan kita juga bisa menjadi si ilmuwan yang terus belajar dan berpikir ulang. Nah, pelajaran dari cerita ini adalah bahwa penting untuk berpikir ulang, seperti si ilmuwan, dan tidak hanya berpegang teguh pada satu sudut pandang. Dengan begitu, kita bisa lebih bijaksana dan siap menghadapi berbagai situasi. Berpikir ulang dengan bijak. Pada suatu hari, di sebuah kota kecil, ada 3 teman bernama Tim, Tina, dan Tom. Mereka sering berkumpul dan berbicara tentang banyak hal. Suatu ketika, mereka menghadapi masalah di sekolah dan harus berpikir tentang solusi yang tepat. Tim berkata, kita harus selalu berkomunikasi dengan baik. Jika kita punya masalah, kita harus mendiskusikannya dengan teman-teman kita. Kadang, kita juga perlu membantu orang lain untuk berpikir ulang tentang ide mereka. Tina menambahkan, ya, benar. Kadang, kita sendiri perlu berpikir ulang tentang pekerjaan rumah kita. Tapi ada kalanya kita juga perlu membantu teman-teman kita melihat kesalahan mereka dengan cara yang baik. Misalnya, jika kita tahu teman kita salah, kita bisa menunjukkan kesalahannya tanpa membuat mereka merasa buruk. Tom setuju dan berkata, tapi kadang-kadang, orang-orang tidak suka jika kita menunjukkan kesalahan mereka. Mereka mungkin merasa tidak nyaman dan ini bisa membuat kita bertengkar. Jadi, bagaimana caranya agar teman-teman kita mau mendengarkan dan berpikir ulang tanpa merasa tersinggung? Tim berpikir sejenak dan berkata, kita harus membuat suasana diskusi yang menyenangkan dan ramah. Kadang, terlalu banyak alasan dan argumen malah membuat orang merasa lebih bingung dan tidak mau mendengarkan. Lebih baik,
kita memberikan satu alasan yang kuat dan jelas. Daripada banyak alasan yang bisa membuat mereka merasa kita sedang memaksa mereka. Tina menambahkan, betul, misalnya, jika kita ingin menjelaskan sesuatu kepada teman, kita bisa mengatakan hal itu dengan cara yang sederhana. Jika terlalu banyak argumen, teman kita mungkin hanya akan merasa kita hanya ingin menang dalam diskusi. Tom berpikir, jadi, jika kita ingin teman kita berpikir ulang, kita harus membuat mereka merasa nyaman dan memberikan alasan yang mudah dipahami. Kita juga harus bersabar dan memberi mereka waktu untuk merenung. Akhirnya, ketiga teman ini sepakat bahwa cara terbaik untuk membantu teman berpikir ulang adalah dengan berbicara dengan sopan, memberikan alasan yang jelas, dan menciptakan suasana diskusi yang baik. Dengan cara ini, mereka bisa membantu satu sama lain tanpa menyinggung perasaan. Dan begitulah, tim, Tina, dan Tom belajar bahwa berpikir ulang adalah hal yang penting dalam berkomunikasi. Mereka berjanji untuk selalu berbicara dengan bijaksana dan membantu satu sama lain dengan cara yang baik. Berpikir